Jadi yang pertama, saya akan membahas apa itu design sprint. Jadi design sprint merupakan framework untuk memecahkan masalah dengan cara mengembangkan hipotesis, merancang, membuat prototipe, dan menguji ide dengan pengguna dalam waktu sebenarnya beragam ya, tapi kita menggunakan waktu selama 5 hari. Seperti yang bisa dilihat pada contoh berikut. Sebenarnya ini harusnya 5 ya, tapi ini hanya sekedar contoh saja. Jadi bisa dilihat pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ada yang kelima harusnya. Setelah itu ada guidelines-nya. Pada contoh berikut, beberapa hal yang harus dilakukan oleh member atau anggota design sprint ini, yaitu yang pertama full attention, yang artinya kita semua harus fokus dalam mengerjakan design sprint ini. Yang kedua, no other device, atau jangan ada device selain device yang kita gunakan saat ini untuk pengerjaan design sprint. Yaitu yang ketiga, turn alert off, atau matikan semua notifikasi, alarm apapun itu sehingga bisa dapat mengganggu fokus kita nantinya. Lalu everything is time box, yang artinya semua waktunya telah ditentukan, dan saya harap semua member di sini bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan semaksimal mungkin. Lalu do not discuss, make your idea visual, yang artinya mari kita visualisasikan ide kita dan jangan berdiskusi selain dari topik yang sedang kita bahas kali ini. Yang terakhir, get your materials ready. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman telah menyiapkan materinya sehingga nanti kita bisa membahasnya pada design sprint. Selanjutnya ada agenda pada hari pertama, yaitu expert interview dan HMW, goal dan sprint question, lalu map dan target selection. Hari kedua, ya seperti yang bisa dilihat di sini, ada agenda-agenda atau step by step per harinya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan atau memaparkan tantangan yang kita hadapi. Jadi tantangannya tuh ada pada IOPP message sebelah sini. Jadi produk kita yang bernama Kuliling, aplikasi yang bernama Kuliling akan membantu pedagang kaki lima berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjualan di daerah Coblong dengan rentang usia kisaran 17 sampai dengan 50 tahun, yang tentunya menggunakan smartphone dan hanya bergantung pada beberapa lokasi tetap atau bisa disebut mangkal. Jadi masalahnya tuh untuk mengurangi masalah pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi baru yang strategis karena keterbatasan informasi. Maka dari itu, aplikasi ini bertujuan untuk membantu pedagang mencapai kemudahan dalam menemukan lokasi baru yang lebih strategis. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada beberapa aplikasi serupa atau mirip, yaitu kita mengambil referensinya GoFood. Tetapi GoFood berfokus pada restoran tetap dan harus ada driver yang menjemput makanan sehingga ada biaya tambahan. Sedangkan aplikasi Kuliling dirancang khusus untuk pedagang kaki lima yang memiliki mobilitas tinggi dan bisa dilihat real time oleh pelanggan sekitar. Selanjutnya ada keyword yang kita gunakan, yaitu kesulitan menemukan lokasi baru yang strategis. Selanjutnya kita akan perkenalan dan sedikit icebreaker. Pertama, saya sendiri. Perkenalkan, saya Hadaya Fikri Nur Akilah. Role saya sebagai Sprint Master. Selanjutnya, karakter yang saya pilih di sini bernama Arthur atau Arthur Morgan. Jadi dia ini adalah karakter utama pada game RDR 2. Dia merupakan seorang pemimpin yang tangguh tetapi juga belajar dari kegagalannya dan selalu berusaha melindungi orang-orang yang ia anggap penting. Kemampuan adaptasi yang dimiliki adalah kualitas yang dapat kita ambil sebagai inspirasi untuk bekerja sama menghadapi tantangan dalam desain sprint kali ini. Terlepas dari hal tadi,
Saya sangat menyukai gamenya, sehingga 10/10 untuk game ini. Baik, mic akan diberikan kepada anggota kedua. Kayla, silahkan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan karakternya. Oke. Kenalkan, nama saya Kayla Suparamadani. Di sini pada desain sprint kali ini, role saya itu sebagai UI UX designer. Untuk karakter yang saya pilih ini bernama chill guy, yang artinya orang yang kalem. Ini menurut saya merepresentasikan karakteristik saya. Sekian. Oke, terima kasih Kayla. Selanjutnya silakan Sani untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan, nama saya Sari Natalia. Kalau saya sebagai sistem analisis ya. Untuk icebreaker-nya itu dia terlihat ya orang yang main HP terus ada lubang. Itu bisa dibilang orang yang ceroboh. Karakteristik saya cukup relate banget sama orang ini. Paling begitu ya, sekian. Oke. Selanjutnya silakan Syahid untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Syahid Ramadan. Di sini kenapa saya memilih Naruto? Karena balik lagi saya orangnya pecicilan ya. Kalau banyak yang suka nonton Naruto, tambah lagi memang Naruto adalah kartun favorit saya, atau bisa dibilang anime favorit saya, bahkan anime pertama saya yang relatable dengan diri saya sendiri. Sudah cukup kah? Selanjutnya silakan Salman untuk memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Muhammad Salman. Untuk role saya sebagai engineer-nya. Dan kemudian untuk karakter yang ada di situ adalah tokoh dari sebuah anime yang bernama Tanaka. Dia adalah tipe orang yang cenderung sangat santai, namun tentunya dia tetap mengikuti alur maupun pelajaran yang ada di anime tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan telah memperkenalkan dirinya. Setelah itu langsung aja kita lanjut ke bagian challenge and research. Jadi sebelum kita masuk ke desain sprint ini, sebelumnya kami telah melakukan research yang ternyata kita mendapati bahwa pedagang kaki lima ini memiliki masalah yang beragam. Seperti yang bisa dilihat di sini, kami memfokuskan customer segmentnya kepada pedagang kaki lima berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjualnya itu di daerah Coblong atau kecamatan Coblong ya, dengan rentang usia kisaran 17 sampai dengan 50 tahun yang tentunya menggunakan smartphone dan hanya bergantung pada beberapa lokasi tetap atau bisa disebut mangkal. Selanjutnya setelah banyak research dan tes kepada banyak research dan wawancara kepada para pedagang kaki lima, akhirnya kita mendapati solusi bahwa masalah-masalah ini bisa diatasi dengan membuat aplikasi untuk membantu pedagang kaki lima menemukan lokasi yang strategis. Oke, sekian pengenalan challenge and research yang telah kami lakukan. Selanjutnya kita geser ke 2 years goal. Jadi 2 years goal ini kami menetapkan tujuan jangka panjang, yaitu visi apa yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depannya untuk aplikasi kita ini. Jadi nanti rekan-rekan sekalian akan disuruh untuk membuat 2 years goalnya masing-masing di area kerjanya masing-masing di bawah sini. Jadi silahkan teman-teman untuk menuliskan 2 years goalnya masing-masing pada area ini, yang tentunya jawabannya harus optimis dan berani. Jadi masing-masing dari kita diberikan waktu 2 menit untuk mengisi 2 2 years goal. Setelah itu pilih salah satu di antara 2 2 years goal yang telah kita isi, lalu yang menurut kalian paling optimis simpan di bagian bawah pada group work area di bawah sini. Setelah itu kita akan menjelaskan
to your goal yang kita isi sebelumnya. Oke, baik teman-teman, silahkan mengisikan to your goal di sini. Saya beri waktu masing-masing dari kita 6 menit untuk mengisinya. Oke, semuanya telah selesai. Jadi waktu 6 menit telah berlalu. Setelah itu masing-masing dari kita memilih satu dari 2 to your goal ini yang menurut kalian paling optimis, lalu kita pindahkan ke bagian bawah pada group work area yang telah disediakan. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan melakukan voting kepada to your goal yang menurut teman-teman paling optimis. Oke teman-teman, setelah kita menyimpan to your goal kita di bawah sini, masing-masing dari kita akan menjelaskan to your goal-nya masing-masing, dimulai dari saya. Dalam to your goal saya, yaitu dalam 2 tahun ke depan aplikasi ini akan menjadi solusi utama yang membantu ribuan pedagang kaki lima untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka. Tentunya dengan fitur yang canggih seperti real time, pencarian real time, peta interaktif, dan sistem pembayaran digital. Oke, selanjutnya mic saya serahkan kepada kawan saya untuk menjelaskan to your goal-nya. Untuk 2 years goal saya, 2 tahun ke depan ini kita akan memperluas jangkauan daerah pada aplikasi kita karena agar kita dapat memberikan manfaat pada orang-orang lebih luas lagi. Selanjutnya kepada rekan saya selanjutnya. Untuk to your goal saya, 2 tahun ke depan kita akan membuat fitur-fitur yang lebih lengkap sehingga pedagang lebih puas. Karena untuk kemudian, kalau sekarang kan fiturnya sedikit ya, tapi semoga aja buat 2 tahun ke depan itu lebih lengkap. Paling situ aja. Boleh dilanjut? Silahkan Said. Menurut saya untuk 2 tahun ke depan aplikasi ini akan menjadi titik di mana pedagang mendapatkan pembeli yang lebih banyak. Menurut saya ini sangat make sense ya dengan aplikasi yang kita akan buat, sekaligus membuat kepercayaan terhadap pedagang itu sendiri. Oke, Silahkan untuk Saudara Salman. silahkan Ya, menjelaskan. untuk tujuan saya dalam 2 tahun ke depan ini, saya ingin aplikasi ini akan lebih sering mungkin ya digunakan oleh pedagang setiap harinya. Karena tentunya saya sangat yakin aplikasi ini akan sangat-sangat membantu para pedagang untuk menemukan lokasi yang strategis, untuk menemukan pembelinya masing-masing. Dan oleh karena itu saya sangat berharap dan saya sangat ingin aplikasi ini digunakan untuk setiap harinya oleh para pedagang. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman, bagus sekali. Sebelumnya, sebelum kita melakukan voting, sepertinya kita harus isi dulu ini inisial kita masing-masing, nama kita. Silahkan untuk diisi. Oke, sudah semuanya. Sebelum kita melakukan voting, saya akan menjelaskan beberapa hal. Jadi mekanismenya itu kita memiliki satu kesempatan voting atau suara yang bisa kita gunakan untuk memilih manakah to your goal yang menurut teman-teman paling paling optimis gitu. Silahkan untuk memilih to your goal-nya.
ada ketentuan nggak? Jadi jangan pilih to use goal kita sendiri atau boleh? Boleh untuk memilih yang manapun sesuai dengan yang menurut kita paling optimis. Oke, Cukup sepertinya sudah. sudah semua ya. Baik, karena di sini hanya memiliki 3/2 suara, jadi kita memilih to your school yang memiliki banyak suara ya. Oke, setelah itu saya pindahkan to your school ini ke atas. Nah, setelah ini kita lanjut ke sprint question. Jadi sprint question ini kami membuat daftar pertanyaan penting yang akan dijawab melalui sprint ini. Pertanyaan ini membantu memastikan kita mengatasi risiko terbesar dan menghasilkan solusi yang tepat sasaran. Jadi kita bisa menggunakan kata kerja seperti berikut ini yang saya akan sampaikan. Salah satunya akankah kita bisa, apakah kita bisa, bisakah kita tahu, dan bagaimana kita bisa. Jadi rumusnya tuh ada di sebelah sini di creating sprint question. Jadi si kalimatnya tuh harus spesifik ya. Seperti dalam contoh di sini, kita gagal karena customer tidak percaya kita, jadi diubah. Bisakah kita mendapatkan kepercayaan customer? Nah, seperti itu guys. Jadi silahkan kita untuk membuat sprint questionnya masing-masing sebanyak mungkin selama 6 menit dimulai dari sekarang. Oke, apakah sudah beres semua teman-teman? Beres. Oke. Sepertinya sudah beres semua ya. Lalu setelah kita membuat beberapa sprint question, pilihlah 3 pertanyaan yang menurut kalian terbaik. Lalu copy paste di bagian group work area di bagian bawah. Setelah itu akan diberikan waktu untuk kita menjelaskan sprint question yang dibuat sebelumnya. Lalu kita akan melakukan voting pada sprint question yang menurut kita paling bagus. Masing-masing dari kita akan diberikan 4 suara atau 4 kali voting untuk memilih sprint question mana yang menurut kalian paling bagus. Juga decider memiliki tambahan 4 suara untuk menentukan sprint question terbaik. Oke, silahkan teman-teman untuk memindahkan sprint questionnya ke bagian bawah. 3 saja. Nah, sepertinya sudah semua ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan sprint question kita masing-masing. Pertama dimulai dari saya. Pertanyaan pertama itu, apakah kita bisa membuat aplikasi ini berguna bagi pedagang? Saya bertanya begini karena banyak sekali aplikasi yang dibuat tetapi tidak berguna gitu bagi usernya. Hingga saya juga bertanya apakah aplikasi ini bisa berguna bagi pedagang. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membuat pedagang kaki lima untuk menerima pembayaran digital dan mengelola transaksi mereka secara efektif. Ini juga menjadi masalah karena
pedagang kaki lima itu kebanyakan mereka menerima uang secara cash ya. Jarang ada pedagang kaki lima yang menggunakan pembayaran digital ataupun transfer ataupun ya kris ataupun apapun itu. Pertanyaan ketiga, bisakah kita mengubah metode konvensional para pedagang dalam berjualan? Nah, ini juga sering saya lihat gitu, bahwa para pedagang kaki lima itu sudah terlalu nyaman dengan metode mereka berjualan yang keliling gitu, tinggal menerima uang dan jarang menggunakan teknologi. Sehingga pertanyaan ini saya tanyakan di step ataupun tahapan sprint question ini. Oke, sekian dari saya. Silahkan saya kasihkan mic-nya kepada teman saya selanjutnya. Untuk 3 pertanyaan ini tentunya saya tanyakan karena ada beberapa alasannya. Yang pertama ini pertanyaan saya, bisakah kita mempermudah alur penggunaan aplikasi atau mungkin lebih spesifiknya alur pencarian tempatnya? Karena target pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita ini menurut saya kebanyakan akan digunakan oleh orang-orang yang sudah berusia atas atau mungkin sudah usia orang tua. Nah, dan tentunya aplikasi ini harus mudah digunakan oleh para pengguna. Yang kedua ini, pertanyaan saya, bisakah kita memberikan keyakinan dan kemudahan pada user? Mungkin mirip-mirip seperti yang di atas tadi, tentunya kemudahan penggunaan aplikasi ini sangatlah penting ini untuk penggunanya nanti. Dan ini tuh jika aplikasinya mudah, tentunya akan memberikan keyakinan pada usernya atau pedagang. Yang kemudian pertanyaan saya yang ketiga ini, apakah aplikasi ini akan benar-benar membantu user? Karena terkadang ada beberapa aplikasi yang mungkin menurut saya fitur-fitur yang diberikan itu kurang membantu dan malah membuat user kebingungan harus menggunakan fitur yang mana yang harus digunakan. Mungkin sekian. Saya berikan mic-nya kepada Sani. Oke, terima kasih Kayla. Selanjutnya Sani silahkan untuk menjelaskan sprint question-nya. Untuk 3 pertanyaan saya, di sini ada alasannya juga ya. Yang pertama itu, bisakah kita membuat pengguna memakai aplikasi dengan mudah? Ini bisa dibilang sama kayak alasan Kayla. Karena kan zaman sekarang itu, kalau pedagang kaki lima, usianya itu udah bisa dibilang 30 ke atas. Dia tuh gaptek lah kalau pegang HP. Jadi kita tuh harus benar-benar kayak bikin si aplikasi ini dengan mudah, gampang dipahami sama mereka yang usia lanjut. Nah, yang kedua itu, aplikasi ini menarik untuk dipakai. Jadi kan terkadang itu ada aplikasi yang emang penggunanya itu asalnya itu emang si pedagang, cuman di fiturnya itu tidak menarik untuk dilanjutin. Jadi pertanyaannya kayak gitu. Terus yang ketiga, bisakah kita mendapatkan kepuasan dari pelanggan? Kadang si pelanggan itu tidak puas dengan fitur atau layanan yang disediakan dari aplikasi tersebut. Nah, berarti kayak kita harus bisa bikin si pelanggan itu harus puas dengan layanan kita. Paling segitu aja. Boleh lanjut ke Sahid Ramadan. Oke, terima kasih Sani, bagus sekali. Silahkan Sahid untuk menjelaskan sprint question-nya. Oke, di sini yang pertama, apakah aplikasi ini mampu untuk menyediakan layanan untuk orang-orang? Balik lagi ya, aplikasi kita ini tuh aplikasi yang memang bertujuan untuk masyarakat yang dimana membutuhkan suatu layanan kita ini. Nah, layanan kita ini harus memungkinkan untuk para orang-orang
yang dimana orang-orang takut terkadang ya fitur-fitur di aplikasi lain itu kadang kurang dimengerti, yang dimana ini memperkuat aplikasi kita untuk mampu untuk menyediakan layanan untuk orang-orang, yang dimana orang-orang akan gampang atau mudah menggunakan layanan dari aplikasi ini. Yang kedua, bisakah kita menjamin aplikasi ini berguna untuk orang-orang, apalagi untuk pedagang itu sendiri, yang dimana opini ini memperkuat aplikasi kita, bahwa aplikasi kita ini sangat-sangat amat menjamin jikalau para pedagang tersebut menggunakan aplikasi kita. Untuk yang ketiga, bisakah kita memberikan apa yang diharapkan orang-orang yang pengguna aplikasi ini? sebagai kita yang mengembangkan aplikasi ini, kita harus patut sekaligus memberikan harapan terhadap orang-orang yang dimana mereka berpikir aplikasi ini sangat-sangat amat berguna, apalagi terhadap perdagangan sekaligus pembelian itu sendiri. Oke, boleh dilanjut untuk Saudara Salman. Oke, terima kasih Said. Bagus sekali. Silahkan Salman untuk menjelaskan sprint question-nya. Ya, untuk pertanyaan pertama adalah apakah bisa aplikasi ini dipercaya oleh para pedagang? Tentunya ini adalah aplikasi yang baru, yang dimana aplikasi yang baru ini masih mencari nama ya, masih harus muncul ke permukaan, dan aplikasi baru juga jarang sekali banyak orang pakai. Nah, ini menjadi suatu challenge bagi kita sendiri sebagai developer untuk merancang sebuah aplikasi yang tentunya yang aman, tentunya dapat dipercaya juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah aplikasi ini bisa diandalkan untuk para pedagang untuk kegiatan sehari-hari berjualan. Nah, ini juga menjadi suatu challenge untuk kita, di mana untuk mencari sebuah lokasi ya, karena aplikasi ini bertujuan untuk mencari lokasi strategis bagi para pedagang, dan kita harus mendesain sedemikian rupa supaya aplikasi ini dapat diandalkan juga untuk sehari-harinya. Kemudian yang terakhir adalah bisakah aplikasi ini menarik perhatian para pedagang? Nah, ini kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama, tentunya karena aplikasi ini masih baru, jadi kita juga harus merancang untuk tampilan semenarik mungkin, tapi tentunya semembantu mungkin juga. Tidak perlu yang berlebih-lebih, setidaknya cukup untuk menarik perhatian para pedagang ataupun para penggunanya. Sekian. Apakah sudah cukup? Baik teman-teman, terima kasih. Pertanyaannya, sprint question-nya bagus-bagus sekali dan menarik. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas voting ya. Jadi masing-masing dari kita memiliki 4 kali voting atau 4 kali suara yang bisa kita pilih pada sprint question yang menurut kalian paling menarik gitu. Oke, silahkan untuk melakukan voting. Ngomong aja guys. Dayu, Kaila, kamu membawa apa Kaila? Ada kabel gak tahu apa ya ini. Kalau Tadi itu tenggelam gimana deh biar ngeliatin itu? di klik kanan terus Klik kanan terus. bring to front. Oh, ini. Oke. Thank you. Oke. Oke. Baik, hasil voting sudah terlihat di sini. Berarti ada 2 sprint question yang memiliki 3 suara ya. Berarti ini 2 terbanyak. Jadi kita pindahkan ke atas. Sini dan ini.
Selanjutnya untuk decider boleh memilih satu lagi sprint question yang menurut Anda bagus gitu untuk kita jadikan patokan. Seperti yang bisa dilihat di sini ada beberapa sprint question yang memiliki 2 voting. Anda bisa untuk memilihnya menggunakan satu suara tambahan di sebelah kanan bawah itu. Silahkan decider. Oke, saya Syahid. Saya sebagai decider akan memilih dari 3 poin terkuat yang akan maju atau disimpan di atas ini. Saya akan memilih saya lebih menarik dengan yang ini ya. Jadi kita akan memvoting yang ini. Oke. Setelah itu saya akan karena ini dipilih sebagai oleh decider, saya akan menaikkan sprint question ini ke atas untuk menjadi patokannya dalam pembuatan challenge map nantinya. Oke guys, jadi sprint question telah beres. Lalu kita lanjut ke challenge map and pick a target. Sebelum itu saya akan memindahkan 2 years goal dan sprint questionnya. Sebentar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap challenge map and pick a target. Jadi pada tahap ini adalah tahap dimana kita memetakan semua tantangan dan peluang yang ada. Setelah itu kita memilih area mana yang paling penting untuk kita fokuskan selama sprint ini berlangsung. Setelah semuanya membuat challenge map yang masing-masing pada mapnya masing-masing, giliran decider untuk memilih challenge map mana yang akan dilanjutkan ke bagian group work area di bagian bawah. Setelah itu masukkan sticky note merah, wajib merah jika step itu memiliki kendala yang bakal kita selesaikan nantinya. Oke teman-teman, kita diberi waktu kurang lebih 5 menit untuk membuat map di bagiannya masing-masing. Silahkan dimulai dari sekarang. Guys, setelah kurang lebih 5 menit kita mengerjakan masing-masing map. Di sini kita akan menjelaskan masing-masing mapnya, alur prosesnya itu bagaimana. Dimulai dari saya. Pertama-tama pedagang pasti kesulitan mengetahui lokasi yang ramai dan waktu terbaik kapan gitu dia jualan. Dan yang kedua, si pedagang ini ingin meningkatkan jumlah pembelian, tetapi dia tidak tahu cara yang efektif itu seperti apa, atau cara efektif untuk mempromosikan dagangannya itu seperti apa. Lanjut ke learn. Setelah dia mengalami kesulitan di fase discover itu, lalu dia akan membutuhkan aplikasi untuk mendaftarkan lokasi jualannya secara fleksibel, karena dia kan mangkal ya jualannya tuh, berarti stay di satu tempat. Dia butuh tempat yang lebih ramai untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak tentunya. Setelah itu masuk ke start. Setelah dia membutuhkan aplikasi dan pasti dia mencarinya, lalu dia menemukan aplikasi dan aplikasi ini, lalu dia akan mendaftar ke dalam aplikasi, mengatur lokasi jualan menggunakan GPS, lalu mengunggah foto dan deskripsi produk yang mereka miliki. Setelah itu end goalnya di sini pastinya setelah si pedagang ini mendaftar dan menggunakan aplikasinya, dia akan mendapatkan peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatannya. Setelah itu pedagang akan memiliki wawasan berbasis data untuk mengoptimalkan strategi berjualannya, sehingga ini juga dapat menambah penghasilan dia di kemudian hari. Oke, begitu saja dari alur dari map saya. Selanjutnya saya berikan mic-nya kepada rekan saya, Kayla. Silahkan menjelaskan mapnya, alurnya.
Sebelumnya mohon maaf, saya agak merevisi sedikit Ya, tidak apa-apa. ininya. Kami beri waktu. Oke, jadi pertama untuk challenge map ini di bagian discover ada pedagang kesulitan mencari lokasi strategis untuk berjualan. Spesifiknya, pedagang kesulitan mencari pelanggan karena tempat berjualannya kurang ramai. Kemudian, di bagian learn, pedagang mencari atau menanyakan informasi seputar lokasi berjualan yang strategis melalui internet. Spesifiknya, pedagang membutuhkan aplikasi untuk mendaftarkan jualannya. Kemudian, di tahap start, pedagang menemukan aplikasi di internetnya dan mulai mencoba fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Kemudian, setelah mendapatkan informasi melalui aplikasi tersebut, pelanggan mengunjungi tempat-tempat yang cocok berdasarkan informasi yang ada di aplikasi. Kemudian, pedagang mulai mencoba berjualan di lokasi tersebut yang disarankan aplikasi tadi, dan di end goal-nya ini pedagang mendapatkan lokasi strategis yang menguntungkan. Apakah sudah cukup? Sekian, saya berikan mic-nya ke Sani. Baik, terima kasih Kayla telah menjelaskan dengan sangat detail dan baik. Selanjutnya, silakan Sani untuk menjelaskan alur dari map yang telah dibikin. Jadi alur yang pertamanya itu masalahnya si pedagang itu tidak tahu lokasi yang ramai dan cocok untuk berjualan. Lebih spesifiknya juga kesulitan mencari pelanggan karena tempat berjualnya itu kurang ramai. Nah, si pedagang ini teh nyari rekomendasi lah ke pedagang lain. Nah, menanyai tempat yang strategis di mana. Si pedagang yang lain itu menjawab dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa lewat website. Yang website itu berisi tentang rekomendasi tempat strategis, aman dan bebas biaya, atau tempatnya langsung. Jika jika si pedagang direkomendasikan aplikasi, maka mereka mencoba memakai fitur aplikasi tersebut dan mendapatkan rekomendasi tempat yang cocok. Membandingkan dulu rating tertinggi tempat yang direkomendasikan tersebut. Terus mereka itu mendapatkan tempat yang cocok. Goalsnya itu berjualan. Jika si pedagang yang lain ini merekomendasikan tempatnya langsung, maka mereka mendapatkan rekomendasi tempat yang cocok dan goalsnya itu berjualan di tempat yang ramai pembeli. Paling segitu aja, boleh dilanjut sama Sahid Ramadan. Oke, terima kasih Sani, bagus sekali. Selanjutnya silakan Sahid untuk menjelaskan alur dari proses mapnya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan map alur milik saya. Di Discover, kita akan menanyakan sulitnya mencari pedagang yang akan percaya terhadap aplikasi kita. Setelah itu, kita bertanya akan kesulitan dalam berdagang. Yang dalam kata lain seperti susahnya mendapatkan lokasi dan juga susahnya mendapatkan pelanggan. Startnya di sini, memberitahu dan menjelaskan aplikasi kita yang memungkinkan untuk digunakan. Setelah itu, pedagang mulai mencoba menggunakan aplikasi kita, dan setelah menggunakan, dia pun mendapatkan lokasi yang tepat untuk berjualan. End goals-nya, dia mulai untuk berjualan di tempat rekomendasi yang aplikasi kita tempatkan. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Oke, terima kasih Sahid, sangat bagus. Selanjutnya silakan Salman untuk menjelaskan alur dari mapnya. Ya, baik.
untuk di masa discover ataupun masalah yang dicari adalah penjual itu ingin menaikkan jumlah pemasukannya, namun tidak tahu di mana tempat yang ramai untuk berjualan. Kemudian dari masalah tersebut, ia bisa mencari tempat-tempat di mana banyak orang menghabiskan waktu, mungkin di tempat ramai pada umumnya, ataupun juga dia bisa bertanya kepada pedagang lain di mana tempat yang biasanya ramai dan bisa untuk pedagang tentunya. Kemudian setelah itu si pedagang berkunjung ya ataupun survei ke tempat-tempat tersebut yang sekiranya cocok untuk berjualan. Kemudian selama masa kunjungan juga bisa bertanya kepada penjual setempat tentang lokasi tersebut, apakah aman kah, apakah ada berbayar, atau bagaimanapun ketentuan yang ada di tempat tersebut. Kemudian jika sudah sesuai, kemudian nantinya tentunya penjual tersebut akan mencari spotnya sendiri. Kemudian setelah menemukan spotnya, baru dia bisa mendapatkan kenaikan jumlah penjualan per hari ataupun mendapatkan informasi di mana tempat-tempat yang cocok atau ramai untuk berjualan. Begitu. Oke, apakah sudah cukup, Salman? Sudah cukup. Baik, terima kasih, bagus sekali. Selanjutnya, tahap selanjutnya silakan decider untuk memilih manakah map yang akan kita lanjutkan untuk ke tahap challenge map yang berada di group work area. Silahkan decider untuk memilih. Oke, setelah itu silahkan decider untuk memilih kira-kira map mana yang paling relevan gitu dengan aplikasi kita saat ini. Silahkan dipilih. Boleh dikeluarin pendapatnya, Ya boleh. decider. Untuk Lihat di sini yang punya Salman ini ya sangat amat lengkap ya. Tapi selain itu yang Sani pun sama. Tapi Sani lebih kompleks sepertinya ya. Mungkin saya akan lebih memilih yang Sani ya. Karena tadi sudah kompleks dan juga jelas ya untuk ininya. Sekaligus ini termasuk yang sangat amat rinci sih. Ya, saya lebih milih yang Sani. Oke, terima kasih atas pilihannya, decider. Setelah itu saya akan melanjutkan map ini ke dalam group work area yang berada di bawah. Nah, segini Ini saja. yang bawahnya nggak usah. Cukup. Apa? Oh, itu mah nanti setelah Ini. How My Way. Oke. Oke. Selesai ya. Pada challenge map and ini baru challenge mapnya aja ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk